Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Abu Iqbal, dari eCerdas. Kita melanjutkan tutorial kita, masih di dalam pembahasan MySQL. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Ya, apa itu Entity Relationship Diagram? Karena sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya bahwa MySQL adalah merupakan database yang berbasis relationship. Jadi kita akan bahas apa itu Entity Relationship Diagram yang nanti kita akan implementasikan di database MySQL kita. Ya, ERD yang biasa kita dengar, yang sudah kita sering mendengarkan, itu adalah merupakan sebuah bentuk dari diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan relasi. Ini terkait dengan database ya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi dengan ERD ini digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, sehingga nanti bisa tergambarkan dari simbol data-data tersebut. Nah, sebagai contoh, di depan kita ini ada sebuah tabel yang namanya tabel buku. Ini namanya master buku. Ini satu tabel. Dia memiliki beberapa field atau kolom-kolom. Ya. Ini tabel. Ini adalah tabel-tabel. Kemudian ini adalah kolom dan field-nya. Ini master tabel buku dan ini master tabel anggota. Dan ada sebuah tabel relationship itu dengan transaksi pinjam. Ya. Dengan desain yang bagus nanti akan mengurangi yang namanya redundant atau data double pada sebuah desain database, sehingga banyak efisiensi dan efektivitas dari sebuah desain tersebut apabila memenuhi standar kriteria dari penyusunan ERD yang bagus. Jadi tidak akan ada data yang menumpuk, data yang ganda, sehingga memudahkan programmer untuk memaintain sebuah database atau mengcoding sebuah data pemrograman ya, sebuah interface. Baik, kita akan membuat sebuah contoh di sini. Di sini saya membuat kasus yaitu penjualan sebuah barang. Ya, ini ada beberapa relasi. Di sini ada tabel barang terdiri dari kolom-kolom dan field, barang ID, nama, card ID, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk card ID atau kategori ID, dia terhubung ke dalam tabel master yang lain namanya master kategori. Ini master barang. Ada primary key yang kita sebut fieldnya namanya barang ID. Kemudian dia terhubung dengan tabel yang lain, tabel master yang lain. Ini kita kasih nama namanya tabel kategori. Dia juga memiliki primary key dan terhubung dengan foreign key di tabel barang. Ya, seperti itu. Kemudian kita juga memiliki tabel pelanggan. Ya, pelanggan dia memiliki primary key yang bernama pelanggan ID untuk primary key-nya. Kemudian ada nama, alamat, HP, nomor handphone untuk entitas field berikutnya. Kemudian untuk mencatat sebuah transaksi penjualan, kita mempunyai satu tabel jual, nama field atau primary key-nya adalah jual ID. Ya. Kemudian dia terhubung kepada pelanggan ID. Ya, di sini pelanggan ID terhubung di pelanggan ID penjualan terhubung ke pelanggan ID dari tabel master pelanggan. Ya. Nah,
Di dalam penjualan ini kita membuat sebuah tabel master detail ya. Kalau ini sebagai masternya, dia mencatat transaksi induknya. Kemudian untuk transaksi detail item barangnya dicatat di dalam tabel jual detail ya, yang memiliki field atau primary key namanya jual detail ID, jual ID. Ini merupakan primary key dari tabel jual detail maksudnya. Nah, dia dihubungkan kepada headernya adalah kepada jual ID. Di sini ada memiliki tabel kolom primary key jual ID, dia terhubung kepada jual ID yang di sini. Ini pangkalnya salah. Ini harusnya jual ID terhubung kepada jual ID yang di sini. Ya, kemudian untuk item-item barangnya, karena ini bisa jadi banyak, artinya satu faktur memiliki banyak item barang. Maka di dalam tabel jual detail ID ini memiliki hubungan kepada barang ID yang ada di dalam tabel barang. Nah, ini hubungannya jual detail terhubung kepada jual barang ID. Nah, ini cara menyusun sebuah struktur tabel di database MySQL. Jadi dari sini sudah kelihatan kita tidak melihat namanya redundant. Kita tidak ada menumpuk data yang double begitu. Nah, dengan ini pertama memudahkan programmer untuk mengisi, menginput, mengupdate sebuah tabel karena field-fieldnya tidak ada yang ganda. Satu dirubah akan merubah yang lainnya. Begitu juga untuk database administrator lebih mudah juga untuk mengecek data-datanya karena strukturnya sudah rapi. Begitu. Nah, untuk melihat di prakteknya kita buka dulu ya di dalam MySQL. Ya, kita memiliki yang pertama adalah barang. Ya, ini barang. Kemudian kita juga memiliki kategori. Ya, ini kita tutup. Ya, barang dan kategori. Cuma simple, ada cat ID dan nama. Ya, kemudian di dalam barang ada barang ID yang menghubungkan barang kepada kategori adalah di cat ID yang di sini. Ya. Kemudian untuk penjualan atau pelanggan, ya memiliki struktur seperti ini. Misalnya kita contohkan namanya Ahmad, kemudian Ibrahim, kemudian Ikrimah. Ini contoh tabel pelanggan. Kenapa nomor 1, 2, 3 otomatis terisi? Karena kita setting auto increment. Ya. Untuk primary key bagusnya menggunakan auto increment. Ini kalau dari pemahaman saya ya, teman-teman kalau menggunakan pakai varchar, kemudian di input dari script penunjang tidak ada masalah. Cuma kalau menurut saya lebih bagus pakai auto increment untuk menghindari data yang ganda. Baik. Kemudian di dalam tabel barang jual di sini cukup simple. Di sini tidak ada nama barang, juga tidak ada nama pelanggan, cukup dengan ID-nya saja. Nah, nanti kita akan coba untuk membuat sebuah query untuk menampilkan beberapa data yang terhubung tadi. Kemudian dalam jual detail, ini tabelnya. Ya. Jadi di sini juga tidak ada nama barang, yang ada barang ID. Ya, di sini juga tidak ada data pelanggan karena pelanggan ada di dalam tabel header-nya. Ya, dalam masternya.
Untuk menghubungkannya dengan jual ID, dia akan terhubung kepada pelanggan ID. Ya, demikian cara membuat atau menyusun sebuah ERD dan diimplementasikan dalam pembuatan sebuah tabel database di dalam MySQL. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak latihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.